oleh Tuan Syekh, kalaulah kemudian aku ada di Masyrik dan muridku ada di Maghrib, lalu kemudian terbuka auratnya di Maghrib, maka kemudian Tuan Syekh akan menutupkan auratnya. Itu kan salah satu contoh atau bentuk bagaimana seorang mursyid, walaupun kemudian berganti mursyid, tapi mursyid sebelumnya akan tetap memberikan bimbingan. Maka seorang mursyid tidak akan mungkin melepaskan bimbingan kepada seorang murid. Yang membuktikan para aulia itu betul hidup, kata Syekh Amin Al-Qurdi, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karomah kepada para aulia. Dan karomah ini bukan hal yang mustahil dan harus dapat dibuktikan ketika dalam keadaan hidup maupun ketika keadaan sudah meninggal. Jadi para aulia karomahnya tetap ada. Sebagaimana mukjizat Rasulullah SAW tetap ada ketika Rasulullah sudah meninggal. Maka karamah para aulia tetap harus bisa dibuktikan, baik dalam keadaan para wali, para aulia itu masih dalam keadaan hidup, walaupun sudah dalam keadaan meninggal dunia atau sudah wafat. Sedikit saya ingin menyampaikan dikarenakan pada bulan Rabiul Tsani atau bulan Rabiul Akhir, atau kalau kata orang Sunda sasih silih mulut ya, setelah bulan Maulid, yaitu bertepatan dengan haulnya Tuan Syekh yang tadi manqobahnya sudah dibacakan, di mana pada bulan Rabiul Akhir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirah jasadnya meninggalkan dunia. Kenapa saya bilang jasadnya meninggalkan dunia? Karena jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun." Atau di dalam ayat lain, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa hamba-hamba pilihan. Siapa hamba-hamba pilihan itu? Yuqtalu fi sabilillah. Mereka yang Allah wafatkan, mereka yang terbunuh kalau kemudian dalam konteks ayat ini. Fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya tidak mati. Mungkin memang konteksnya para mufasir yang kemudian mengambil penafsiran secara bil ma'zur menafsirkan ayat ini sebagai alladzina jahadu fillah, mereka yang kemudian berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejatinya berjihad bukan hanya kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seseorang yang kemudian berdakwah juga ia berjihad? Bukankah seseorang yang mencari nafkah ia juga berjihad? Bukankah seseorang yang menjaga kemuliaannya juga ia berjihad? Bahkan dikatakan oleh para ulama salah satu jihad yang paling sulit hari ini itu apa? Jihadun nafs. Bagaimana kemudian kita menjaga diri kita, nafsu kita dari melakukan maksiat. Itu adalah jihad yang paling sulit. Kalau masalah kor-kor di Palestina mudah. Kalau masalah perang ke Palestina mudah. Masalahnya kita siap nggak kalau berangkat ke sana? Ya kita, orang lain lebih siap, alhamdulillah, karena memang harus. Dan para ulama, para sahabat, para tabiin sejak dulu memang salah satu cita-cita tujuannya adalah bagaimana menjadikan Palestina itu terbebas. Tapi kalau kita ini kan masih sulit, Bapak Ibu. Ya, hati kita ini masih terbelenggu. Dengan belenggu apa? Urusan dunia. Orang kita aja masih mikir besok mau makan apa. Gimana mau jihad ke sana? Orang-orang di Palestina itu udah gak mikir. Jangankan buat mikirin makan besok. Sejam lagi masih hidup aja mereka sudah tidak memikirkan.
Nah ini ya yang sulit ya kemudian bagi kita. Maka kemudian ya kita kembali lagi ke ayat tadi karena takut viral. Jadi kembali lagi pada ayat tadi bahwa orang-orang yang kemudian mereka mati terbunuh ya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun, mereka itu hakikatnya hidup. Mereka itu hakikatnya hidup dan rizkinya masih dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para ulama kembali menafsirkan ayat ini, siapa sih yang termasuk orang yang yuqtalu fi sabilillah ini? Para nabi jelas, para nabi sudah tidak mungkin tidak mati di jalan Allah, tidak mungkin. Para wali pasti, para wali itu sudah dijamin. Karena apa? Mereka itu jelas warasatul anbiya. Para wali itu jelas kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Maka para aulia itu jelas. Walaupun kemudian secara jasad meninggalkan dunia dengan keadaan meninggal, tapi sejatinya Allah Subhanahu wa taala masih menjamin kehidupannya ketika di alam barzakh. Orang-orang yang saleh pun demikian, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Maka yang akan menjadi pembahasan kita ini terkait dengan wali. Ya. Para aulia ketika kemudian meninggal dunia, nah ini mungkin para asatid di LDTKN Jakarta sudah sering juga menyampaikan terkait ini. Para aulia, para wali ketika kemudian meninggal dunia, hakikatnya maka kemudian mereka itu tidak meninggal. Karena secara hakikat di alam barzakh mereka tetap hidup, beliau-beliau tetap hidup. Dan bahkan, nah, saya mau buka salah satu kitab, yaitu adalah kitab Tanwirul Qulub, karangan Syekh Amin Al-Qurdi An-Naqsyabandi. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, bahkan kemudian disebutkan di sini ada sebuah hadis, ya, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar, hadisnya mana nih? Ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ketika kemudian seorang manusia itu meninggal, maka sejatinya ia tetap bisa merasakan sakit sebagaimana kemudian ia merasakan sakit ketika di rumahnya. Ini dalam hadis riwayat Daruqutni. Untuk itulah kemudian Syekh Amin Al-Qurdi memberikan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah waduhuru karamat 'alal auliya jaizun aqlan wa waqi'an naqlan amma jawazuhu aqlan fali annahu laisa bimustahil fi qudratillahi ta'ala bal huwa min kibailil mumkinat kaduhuri mu'jizatil anbiya wa la yalzumu min jawaziha wa wuqu'iha muhalun wa kullu ma hadha sya'nuhu fa huwa jaizul wuqu' wa hiya thabitah lahum fil hayati wa ba'dal maut. Yang membuktikan para aulia itu betul hidup, kata Syekh Amin Al-Qurdi, adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada para aulia. Dan karomah ini bukan hal yang mustahil dan harus dapat dibuktikan ketika dalam keadaan hidup maupun ketika keadaan sudah meninggal. Jadi para aulia karomahnya tetap ada. Sebagaimana mukjizat Rasulullah SAW tetap ada ketika Rasulullah sudah meninggal. Maka karomah para aulia tetap harus bisa dibuktikan, baik dalam keadaan para wali, para aulia itu masih dalam keadaan hidup, walaupun sudah dalam keadaan meninggal dunia atau sudah wafat. Contohnya apa? Nah, dalam Manqobah ada. Ketika kemudian ini contohnya ketika seorang wali masih dalam keadaan hidup. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyelamatkan muridnya yang berada di alam barzakh.
Ketika kemudian muridnya, ya mohon maaf secara bahasa orang Sunda mah meureun rada bedegong gitu ya. Susah, memang susah, sudah belajar sekian puluh tahun tapi memang dasarnya susah aja, belajar tuh sulit gitu. Bebel lah gitu ya kalau bahasa orang Betawi mah. Ketika kemudian ditanya oleh Munkar Nakir nggak tahu apa-apa. Maka kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendatangi dan kemudian menyampaikan bahwa ini muridku yang memang keadaannya seperti ini. Kalau memang mau ditanya, mending tanya saya aja. Nah ini Tuan Syekh. Kalau kemudian ketika seorang wali dalam keadaan meninggal, kita bisa melihat dalam manqobahnya Syekh Hasan Asy-Syadzili. Ini muassis Thariqah Syadziliyah. Bagaimana kemudian Syekh Hasan Asy-Syadzili ketika sudah meninggal, beliau menunjuk seorang mursyid. Mursyidnya masih muda, Pak. Termasuk di antara yang paling junior mursyidnya. Suruh nalkin bingung. Maka ketika ada yang minta talkin, Syekh Hasan Asy-Syadzili langsung datang melalui mimpi menalkin orang yang minta ditalkin. Baru besoknya menyampaikan kepada mursyidnya bahwa semalam saya sudah ditalkin oleh Syekh Hasan Asy-Syadzili. Ya kata mursyidnya, ya udah cukup kalau begitu. Ngapain saya harus menalkin lagi? Wong yang nalkin sudah langsung Syekh Hasan Asy-Syadzili. Ini diantara bukti bahwa ketika kemudian seorang wali tadi masih hidup, karomahnya bisa ditunjukkan. Ketika sudah wafat, maka mereka masih bisa menunjukkan di antara karomahnya. Di antara kemudian salah satu bentuk nyata bahwa mereka kemudian masih dalam keadaan hidup ketika sudah meninggal, bisa dibaca dalam Kitabur Ruh. Kitabur Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Walaupun katanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi tidak bertasawuf, tapi kalau dibaca kitab Madarijus Salikin isinya tasawuf semua. Tapi bahasanya bukan tasawuf, bahasanya tazkiyatun nafs. Biar beda dagangannya. Bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apa? Malaikat-malaikat khusus kepada para wali, kepada orang soleh, yang mana mereka nanti bisa mengantarkan untuk bertemu dengan orang-orang yang masih hidup, tapi bukan bertemu dalam dunia nyata. Kenapa? Karena bagaimanapun alam barzakh dengan alam dunia sudah berbeda. Sudah bukan satu alam yang sama. Tapi bertemunya di mana? Ada satu alam yang sama yang kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah Allah wafatkan. Itu adalah alam mimpi. Kenapa? Karena ketika seseorang itu tidur, sejatinya ruhnya itu tidak sedang di dalam tubuhnya. Walaupun mungkin tidurnya ngorok. Makanya kemudian orang tidur itu kan tidak bisa dihukumi apapun. Ada orang tidur ngigo, ngebunuh, bisa nggak dipenjara? Nggak bisa. Orang tidur itu ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk ke alam ruh, bertemu dengan ruh-ruh kemudian orang-orang yang mungkin pernah dijumpai, mungkin dirindukan. Makanya ada orang-orang yang kemudian ketika tidur, saking rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bermimpi bertemu Rasulullah. Ada yang bermimpi mungkin bertemu gurunya, ada yang bermimpi bertemu pasangannya, bertemu keluarganya, bertemu sahabatnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam satu alam yang sama. Tapi ini hanya berlaku pada ruh orang-orang yang soleh saja. Kenapa? Karena orang-orang yang belum soleh, yang kemudian di alam barzahnya masih harus menanggung pada apa yang ia lakukan ketika di dunia, maka ia sibuk dengan siksaan yang diterima di alam barzahnya. Adapun orang-orang yang soleh, ia beristirahat. Mau tidur silahkan. Mau kemudian bahasanya bukan berkeliaran ya, mau nemuin orang-orang silahkan gitu. Pilihan. Makanya kemudian walaupun hakikatnya Tuan Syekh, para wali itu wafat, tapi kemudian sejatinya beliau-beliau itu selalu bisa memantau kita.
Makanya disinilah ada fungsinya yang namanya tawassul. Bukan tawassul yang kemudian kita meminta kepada beliau. Karena hakikatnya kita meminta kepada Allah. Tapi tawassul yang dimaksud adalah membangun hubungan rohani kita dengan para mursyid, dengan para wali, dengan para guru. Ada nggak di teks tawassul kita minta sesuatu sama para wali? Yang ada apa? Kita hanya mendoakan para wali. Inilah membangun konektivitas kita. Supaya apa? Supaya ketika kemudian walaupun beliau sudah Allah wafatkan, tapi tetap berlaku kaidah yaddul mursyid fawqa ra'sil murid. Di samping kemudian zikrus salihin tanzulur rahmah. Menyebut nama orang-orang yang saleh itu menjadi wasilah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda bahwa ketika kemudian seseorang itu sudah dimakamkan, summa ba'da ayyamin min mautihim jaa hatta waqafa alaihim wa nadahum bi asma'ihim wa asma'i abaihim ya fulan ibnu fulan ila akhirihim hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Ini hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah kepada makam sahabat. Rasulullah bertanya, ini ketika di Uhud. Disebutkan namanya, ya fulan bin fulan, misalnya ya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya Mus'ab bin Umair misalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, apakah telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah bisa mendengar apa yang dijawab oleh para syuhada Uhud yang sudah dimakamkan. Maka kemudian dari sinilah ketika kemudian ma min abdin yazuru qabri akhihi wa yajlisu indahu illa istinasa wa radda alaihi hatta yaqum. Maka ketika seseorang berziarah baik itu ke makam saudaranya maupun khususnya ke makam para orang saleh, para makam aulia, maka ketika mengucapkan salam, ketika kemudian ia duduk di situ, maka orang yang ada di dalamnya pun tentu akan menjawabnya. Idza marra rajulu biqabrin ya'rifuhu fasallama alaihi radda alaihi salam. Ketika seseorang itu melintasi suatu makam orang yang saleh, makam para wali, lalu kemudian menyampaikan salam kepada mereka, maka sejatinya orang yang ada di dalam makam itu menjawab kepada salam orang yang mengucapkan. Ini kan bukti bahwa kemudian para wali, orang-orang yang soleh itu sejatinya walaupun kemudian jasadnya Allah wafatkan, tapi sejatinya ruhaninya tetap Allah jadikan dalam keadaan hidup. Maka jangan sekali-kali kita kurang ajar kepada mursyid, kepada seorang wali. Kenapa? Sejatinya mereka tahu apa yang kita lakukan. Sejatinya beliau-beliau itu tahu apa yang muridnya lakukan satu persatu, dan itu tugas mursyid. Dan itu tugas seorang wali. Ketika memiliki seorang murid, maka ia harus tahu apa yang dilakukan oleh muridnya satu persatu, sampai di mana tingkatan muridnya satu persatu, sehingga tahu bimbingan ruhani apa yang harus diberikan. Kita saja yang tidak merasakan bahwa kita sedang dibimbing. Benar nggak? Merasakan tidak? Karena kita masih terlalu terfokus pada ainun zahir. Kita hanya terfokus pada pandangan-pandangan yang sifatnya zahir saja. Kita hanya terlalu sering menuntut bahwa bimbingan itu hanya bisa diberikan oleh orang yang wujud. Wujudnya pakai definisi barat. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Udah kayak duit.
Padahal bimbingan rohani seorang mursyid, begitu pula kemudian arahan dari para nabi tidak melulu harus berwujud secara nyata yang bisa dilihat secara zahir. Bisa juga secara batin. Kalau kemudian di dalam manqobah disebutkan oleh Tuan Syekh, kalaulah kemudian aku ada di Masyrik dan muridku ada di Maghrib, lalu kemudian terbuka auratnya di Maghrib, maka kemudian Tuan Syekh akan menutupkan auratnya. Itu kan salah satu contoh atau bentuk bagaimana seorang mursyid, walaupun kemudian berganti mursyid, tapi mursyid sebelumnya akan tetap memberikan bimbingan. Bahkan kalau mursyid yang tingkatannya seperti Tuan Syekh itu kan tingkatannya Ghaus, ya. Ghaus. Jangan dipelesetin, Ghaus, ya. Tuan Syekh Ghaus tapi nggak main biliar. Ghaus, ya. Tingkatannya sudah Ghaus, maka kemudian Tuan Syekh itu sebenarnya sudah diprediksi menjadi mursyid sejak zaman Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu berapa tingkatan? Berapa? 3. Pada diem aja. Yang jawab cuma Ustaz Danu. 3 tingkatan. Ya. Jangan sampai nggak hafal silsilah nih. Bahaya nih kalau nggak hafal silsilah nih. Ya, karena nanti di sini disebutkan di antara salah satu kewajiban seorang murid itu mengetahui silsilah thariqahnya. Kalau nggak tahu bisa putus. Gitu ya. Jangan sampai kita jadi pemutus silsilah thariqah nih. Karena sekarang lagi banyak orang yang demen mutusin silsilah thariqah. Ya. Jadi 3 tingkatan tuh, 3 zaman berarti kan. Syekh Junaid Al-Baghdadi ke Syekh Abdul Qadir. Syekh Junaid Al-Baghdadi dapat mimpi bahunya diinjak oleh Syekh Abdul Qadir. Waktu itu belum kenal. Ditanya sama Syekh Junaid Al-Baghdadi, kurang ajar amat nih orang injak bahu. Siapa? Katanya, saya Abdul Qadir dari negeri Jailan. Udah segitu aja, hilang aja. Tiba-tiba di mimpi ketemu lagi nih sama orang lain. Tiba-tiba nanya lah Syekh Junaid Al-Baghdadi ini dengan gurunya di mimpi ini. Bertanyalah, siapa itu Abdul Qadir Al-Jailani? Oh, ia adalah seorang wali yang akan datang di zaman setelahmu, dan ia akan memiliki kedudukan kewalian yang lebih tinggi daripada dirimu. Oh, kaget. Berarti gue yang kurang ajar nih gitu. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini kalau kemudian seorang wali memiliki kedudukan yang tinggi. Begitu juga kan Pangarsa Abah. Pangarsa Abah itu kan nggak ditunjuk jadi mursyid beberapa jam sebelum Abah Sepuh meninggal. Berapa tahun sebelum Abah Sepuh meninggal, surat untuk Abah itu sudah ada. Kalau nggak salah 10 tahun, 15 tahun itu surat sudah ada, tapi memang tidak diberikan. Artinya memang Abah Sepuh punya basirah bahwa kemudian ya ini pengganti yang cocok. Kalau kemudian Abah Anom melihat bahwa tidak ada pengganti yang cocok, kita yang harus ngaca nih, berarti murid-muridnya nih nggak ada yang sampai derajat wali lah minimal. Ya walaupun semuanya wali murid ada, wali kelas ada gitu ya. Wali nikah, wali kota ada gitu kan. Tapi untuk sampai derajat kemursyidan memang belum ada nih gitu. Maka ya sudah gitu. Karena memang pada dasarnya kita nggak ada yang sampai ke situ gitu. Artinya ini masih jadi beban berat nih buat pengarsa Abah. Kenapa? Muridnya masih banyak, tapi mursyid yang masih hidupnya nggak ada. Maka seorang mursyid tidak akan mungkin melepaskan bimbingan kepada seorang murid. Ya tadi yadul mursyid fawqa ra'sil murid, tapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Ya ia masih melaksanakan apa yang kemudian disampaikan oleh gurunya. Kita ini sekarang ya mohon maaf lah, kadang kita menilai seorang wali atau tidak itu hanya dari hal-hal yang sifatnya metafisik lah. Kalau saya sebut karomah ya kadang bukan karomah juga gitu ya, karena sekarang banyak ahli hikmah juga. Bisa terbang, bisa jalan di air, bisa gitu ya. Saya bisa jalan di air tapi tenggelam dulu gitu kan. Jalan di dalam kolam renang kan jalan di air kan. Padahal kemudian para ulama sendiri saja berselisih pendapat terkait ciri-ciri wali itu seperti apa. Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab
Khatmul Aulia itu kalau tidak salah tidak kurang dari 30 ciri-ciri seorang mursyid yang harus terpenuhi semuanya. Kalau Syekh Amin Al-Qurdi itu menuliskan kalau tidak salah tidak kurang dari 24 ciri-ciri seorang mursyid. Kalau kita ini kadang mencirikan seorang mursyid itu terlalu mudah ya. Mencirikan seorang wali itu terlalu mudah. Asalkan sudah ditalkin, punya ilmu, bisalah gitu. Padahal enggak juga. Maka kembali lagi ya, bahwa kemudian guru mursyid itu walaupun kemudian dalam keadaan sudah Allah wafatkan, tapi sejatinya tidak melepaskan pada bimbingan seorang murid. Cuma kitanya aja yang masih sering ragu-ragu dengan itu. Sehingga apa ya, misalnya sekarang Bapak punya duit 10 juta. Terus tiba-tiba nih sama tetangganya ngomong, "Tumben lu gak mau minjem duit?" "Ah, paling juga lu gak punya duit." Kesel gak kira-kira? Males gak? Males lah. Orang gue beneran punya duit nih, lagi baik pengen minjemin. Masa tiba-tiba dibilang kagak punya duit? Kurang lebih seperti itulah juga. Mursyid itu sedang menanamkan keyakinan dulu, yakin gak nih? Mursyidnya memberikan bimbingan nih, yakin apa enggak? Maka kadang kita suka ditunjukkan dengan hal-hal yang bisa membangun pada keyakinan itu. Cuma kadang jalannya kagak semuanya enak, Bapak, Ibu yang di bawah ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul, melalui para wali, ketika ingin membangun keyakinan pada umatnya, kepada muridnya, maka kadang lewatnya itu hal-hal yang juga tidak enak. Dan itu lebih sering lewat hal yang tidak enak. Orang kan ya contoh lah ketika kemudian orang kan ketika ngomongnya perang Badar, Rasulullah dan para sahabat menang itu, oh itu kan karena imannya kuat, karena ini. Tapi tidak mensoroti bagaimana kemudian ketika perjalanan hijrahnya para sahabat. Bahkan yang udah nikah kalau istrinya masih kafir ditinggal, anaknya yang masih kafir ditinggal, Abdurrahman bin Auf yang miliarder ditinggalkan semua hartanya. Kan bukan jalan yang enak. Begitu juga kita. Mohon maaf, ketika kita bertasawuf itu bukan memilih jalan yang enak, Bapak Ibu. Gak ada orang bertasawuf itu jalannya enak, itu gak ada. Bukan mencari solusi instan bertasawuf itu. Nyari masalah instan iya. Karena ketika seseorang bertasawuf itu Allah akan tambah masalahnya untuk nguji. Ibaratnya atlet mau ikut olimpiade, diseleksi. Kira-kira seleksi yang pertama apa? Ketahanan tubuh. Kuat berapa jam nih orang lari? Kuat berapa menit nih orang nyelam? Kan begitu. Begitu juga kita. Maka kalau kita dikasih musibah, ya, dikasih musibah, itu sejatinya kita sedang dites nih ketahanan hati kita nih sampai di sana, di mana nih? Apakah baru dikasih dikit udah muncul tuh suudzonnya sama Allah? Apakah baru sedikit udah keluar tuh kufur nikmatnya sama Allah? Ini yang sulit. Makanya nanti bersambung dengan ayat ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warobitu. Sabar dan robito. Kira-kira robito ini wujudnya zohir apa batin? Saya tanya. Batin. Maka robito juga tidak mengenal mursyidnya mau masih hidup secara fisik ataupun tidak, robito tetap berlaku. Coba Bapak kalau perjalanan masih baca sholawat Bani Hashim, ditutup dengan Fatihah ke Abah Sepuh, Abah Anom, masih selamat, alhamdulillah. Itu kan bentuk rabito, salah satu bentuk rabito, menyambung konektivitas kita dengan seorang mursyid walaupun kemudian sudah tidak ada secara fisiknya. Nah ini hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kemudian kita hanya terkecoh dengan sesuatu yang sifatnya fisik saja. Jangan sampai kemudian kita terkecoh dengan sesuatu yang sifatnya zohir saja.
Tapi masalah kewalian, masalah kemursidan, semuanya ini adalah yang sifatnya batiniah. Adapun masalah penerus itu para ulama sudah menyebutkan. Karena tasawuf ini, thariqah ini sifatnya seperti ilmu, maka harus ada yang namanya tauliyah. Pemberian kemursidan, ditunjuk siapa? Nggak bisa ngumumin diri sendiri, nggak bisa. Walaupun kemudian mimpi ketemu Rasul, kata Rasul, oh kamu ini jadi mursyid. Kita sama ilmu Muhammadiyah aja mungkin belum tamat, belum hatam. Ciri Rasul mungkin nggak tahu, kita kagak tahu. Ngaku mimpi sama Nabi gitu. Ya memang setan nggak bisa meniru Nabi, tapi kita tahu nggak ciri-ciri Nabi seperti apa? Tahu nggak ciri-ciri Nabi? Dari ujung rambut sampai ujung kaki? Nggak tahu. Orang kagak pernah ketemu, ya. Nah, maka tidak berlaku dalam masalah keilmuan, dalam masalah kemursidan, kemudian bisa melalui mimpi seperti itu, nggak bisa. Apalagi mimpinya misalnya saya mimpi ketemu Abah, tiba-tiba saya dibilang sama Abah nih, kamu terusin ya jadi mursyid TKN gitu. Nggak bisa kemudian saya misalnya kesini lagi saya ngumumin, saya kemarin malam mimpi ketemu Abah katanya saya jadi mursyid, sekarang harus talkin ulang sama saya, nggak bisa. Kecuali misalnya Abah datangnya sama orang-orang soleh, Ustaz Danu, Ustaz Andri, Ustaz Latif atau asatid yang lain, bapak ibu yang soleh-soleh di sini, tiba-tiba datang mimpi dari Abah, oh itu yang gantiin saya misalnya Ustaz Hariri misalnya. Ini nanti jangan diklik bet Ustaz Hariri ngaku mursyid ya. Misalnya seperti itu. Maka kalau datang mimpi-mimpi melalui orang soleh dan kemudian disampaikan bisa. Tapi kalau kepada diri sendiri tidak bisa. Dan nanti harus diuji sesuai tidak syaratnya, diterima tidak gitu. Jadi sudahlah, kita sudahi saja sebenarnya terkait dengan diskursus terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena satu, sejatinya pengarsa Abah itu masih hidup dan selalu bersama dengan siapapun yang istiqomah bersama dengan beliau, yang kemudian mengamalkan apa yang beliau sampaikan, ya, bukan hanya zikirnya tapi juga kemudian amaliyah-amaliyah yang lainnya. Yang kedua juga yang kemudian tidak su'ul adab kepada beliau ini, insya Allah man hasuna khidmatuhu wajabat karomatuhu, tuh wajib. Orang yang kemudian paling baik, yang baik khidmatnya kepada guru, maka wajib ia mendapatkan karomah. Salah satu karomah guru kan tadi adalah bimbingan ruhani ketika kemudian seorang wali, seorang mursyid itu sudah Allah wafatkan, maka wajib ia mendapatkan itu. Yang ketiga, ya, kita meyakini bahwa kemudian mudah-mudahan kita menjadi muridnya pengarsa Abah yang lurus. Selama kemudian memang dari pengarsa Abah tidak ada, ya sudah tidak ada. Ya, jadi Bapak Ibu, sudah kita kembali fokus saja, kita lupakan itu Imam Mahdi sama Rasul di abad 21, ya. Karena memang pada sejatinya Imam Mahdi nggak tahu turunnya kapan, wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Rasul juga tentu sudah tidak ada, ya. Jadi ya sudah, kita ikuti saja apa yang kemudian menjadi wasiat dari pengarsa Abah. Kalau tadi Tuan Syekh wasiatnya itu Qadiriyah itu 8 poin, ya. Pengarsa Abah tuh wasiatnya itu cuma 1. Apa wasiat Abah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya walaupun di situ cuma wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah itu artinya bukan hanya persaudaraannya, tapi juga ikutin orang-orang yang kemudian betul-betul memegang syariat dengan baik. Ya, karena talinya agama Allah itu ya syariat, maka ikuti kemudian syariat. Selama kemudian tidak memenuhi kriteria syariat, ya sudah, tinggalkan. Ya, dan alhamdulillah Allah tunjukkan kita kepada seorang guru mursyid yang kemudian betul-betul memegang syariat dengan baik, sehingga kemudian sebenarnya tidak ada celah untuk kemudian menyebut TKN ini bid'ah, nggak ada celah. Kenapa? Ya bisa dibaca di dalam kitab-kitab amaliyahnya TKN, semuanya mengikuti syariat. Adapun kemudian yang sifatnya khilaf, ya khilaf, ya perbedaan pendapat gitu loh. Semuanya punya dalil masing-masing. Jadi sekarang fokus kita apa? Mengamalkan, ya, kita amalkan. Kita amalkan, amankan, lestarikan. Ya.
edarkan juga, ya, edarkan. Jadi nilai-nilai tasawuf seperti yang dicontohkan oleh guru mursyid kita bukan hanya diemplok sendiri, tapi juga kemudian bagaimana nilai-nilai tasawuf ini, ya, nilai-nilai TQN ini juga bisa disebarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini tanggung jawab kita semua sebagai ikhwan, ya, bukan hanya tanggung jawab LDTQN, tanggung jawab para asatid, para mubalik, bukan. Tapi tanggung jawab kita semua sebagai seorang ikhwan, maka tanggung jawab kita juga adalah untuk mendakwahkan TQN dengan dakwah yang baik. Paling minimal dakwahnya apa? Hidup kita jangan jelek-jelek amat. Kenapa? Karena nanti misalnya kita jadi tukang bohong, amit-amit ya. Misalnya jadi tukang bohong, pasti orang ngomong, ih katanya tukang dzikir, kok tukang bohong? Benar nggak? Ih katanya ahli dzikir, tapi kok, kebanyakan tapi kok. Makanya tadi saya bilang, orang masuk tasawuf, orang ditalkin itu bukan nyari solusi instan, tapi sebenarnya nambah masalah baru. Tapi masalah barunya bukan buat bikin puyeng hidup, tapi justru untuk menyelamatkan hidup kita dari jalan yang tidak baik. Makanya terus robitohnya, ya, robitohnya dengan guru mursyid, ya, robitoh ini kunci, ya, robitoh kita, ya, robitoh kita, tawasul kita ini adalah kunci untuk membangun hubungan kita dengan guru mursyid yang secara fisik sudah tidak ada, tapi kemudian sejatinya Allah masih hidupkan di alam barzah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, ya, dan tentu mudah-mudahan menambah semangat dan keistiqomahan kita di dalam mengamankan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, ya, yang ada badaknya, yang asli, ya. Kan kalau iklan yang ada badaknya yang asli, ya. Kalau kita yang ada kupu-kupunya, ya, yang matanya utuh bukan cuma sebiji. Ya, itu saja mungkin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalal mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar wa tasimu bihablillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.